Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kesuksesan orang Kristen. Kenapa ini menjadi suatu topik yang menarik begini? Tidak sedikit saya temukan ya di gereja-gereja, ya tidak semua sih ya, tapi sekali lagi tidak sedikit. Saya temukan pengajaran-pengajaran yang menurut saya jauh menyimpang dari pengajaran yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Misalnya, mengenai kesuksesan orang Kristen. Maka dari itu, saya anggap ini penting untuk saya bahas. Kenapa? Begini. Seperti yang sudah saya katakan, baik itu dalam diskusi atau khotbah gitu ya, sering saya temukan sekali lagi tidak sedikit yang mengajarkan bahwa kalau Anda jadi orang Kristen, Anda akan diberkati luar biasa. Sekali lagi ya, kalau Anda jadi orang Kristen, katanya Anda akan diberkati luar biasa. Misalnya, sebelumnya Anda bukan beragama Kristen, kemudian Anda mendengarkan pengabaran Injil, Anda bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda, minta dibaptis, rajin ke gereja. Kemudian ada aktivis atau bahkan pendetanya bilang, kau akan diubahkan. Mulai sekarang, hidupmu, bisnismu, semua akan diubahkan Tuhan. Ya, misalnya kalau Anda punya bisnis, misalnya Anda punya pekerjaan, itu akan tambah moncer. Karena Anda sekarang anak raja. Wih, anak raja loh ya. Karena anak raja, raja kita itu Allah Bapa itu kaya. Karena Allah Bapa kita kaya, dia nggak mau dong lihat anaknya miskin. Maka begitu Anda jadi Kristen, otomatis Allah Bapa yang juga sebagai raja dari atas segala raja, tidak mau melihat anaknya di dunia ini miskin. Kalau sampai dia miskin, apa kata dunia? Katanya gitu kan. Malah ada pendeta yang mengajarkan kalau ada orang Kristen yang miskin, dia tidak memuliakan Allah. Astaga. Sekarang kita coba survei ya. Berapa banyak orang Kristen yang hidupnya kaya raya? Pasti ada. Berapa orang Kristen yang hidupnya cukup, ya berlebihan tapi tidak begitu berlebihan seperti sultan? Ada nggak? Ada. Berapa banyak orang Kristen yang hidupnya pas-pasan? Banyak. Berapa orang Kristen yang hidupnya di bawah pas-pasan? Ya udahlah kita ngomong miskin dah gitu ya, berkekurangan. Jauh lebih banyak. Kalau kita pakai hukum Pareto, pasti kira-kira perbandingannya 20:80. Akan lebih banyak orang Kristen yang miskin ketimbang orang Kristen yang kaya. Memang kita akan lihat gereja-gereja di kota besar, ya, yang gedungnya besar, mewah, jemaatnya datangnya pakai banyak mobil-mobil mewah, tapi kan juga belum tentu semua jemaatnya pakai mobil mewah kan? Ada yang naik motor, ada yang naik mobil biasa-biasa saja. Bahkan ada yang naik angkot ke gereja itu. Tolong deh disurvei. Tapi mungkin saja ada gereja yang seluruh jemaatnya mobilnya Ferrari. Mobilnya Mercedes-Benz alias kaya raya. Tapi saya kasih tahu ya, saya belum pernah melihat gereja yang seperti ini. Oke, 1-2 mungkin ada yang pakai Ferrari. Dan biarkan dia menikmati berkatnya. Mungkin dia pengusaha sukses, kenapa kita harus iri? Mungkin dia naik Mercy, BMW, atau apapun gitu ya, yang mewah gitu. Nggak apa-apa.
Tapi apakah semua jemaat naik Mercy, naik BMW, naik Ferrari, naik Bentley? Tidaklah. Ada yang cuman Toyota biasa, ya kan? Ada yang mungkin ya terpaksa harus saya sebut merek ya, Terios, yang gitu-gitu deh. Tidak mungkin semuanya naik BMW. Betul atau betul? Oke. Artinya, strata kehidupan orang Kristen, orang percaya, tidak semuanya kaya raya. Itu adalah suatu keniscayaan. Apalagi kalau kita pergi ke desa-desa. Ya, yang jemaatnya petani. Bahkan kalau kita pergi ke gereja yang jemaatnya kebanyakan pemulung. Ada gereja yang jemaatnya kebanyakan pemulung. Yang nggak punya mobil lah. Terus Anda mau bilang ini jemaat miskin tidak memuliakan Tuhan. Anda salah besar. Kalau Anda mengajarkan bahwa semua orang Kristen pasti akan diberkati luar biasa, bagaimana dengan gereja yang jemaatnya pemulung semua? Apakah jemaatnya yang pemulung semua begitu jadi Kristen nanti jadi sultan? Maybe, bisa ya. Tapi itu bukan pekerjaan otomatis. Saya tidak mengatakan orang yang sekarang pemulung seumur hidupnya akan jadi pemulung. Mungkin saja ketika dia terinspirasi, misalnya orang Kristen hidupnya harus bertanggung jawab, harus kerja jujur, kerja giat, mungkin dia akan melakukan pekerjaan ekstra keras, ya, ekstra cerdas. Kemudian dia bisa menemukan peluang-peluang usaha misalnya. Selain pemulung, lama-kelamaan dia menjadi pengepul besar dan seterusnya deh gitu ya. Sehingga akhirnya bisalah mengumpulkan materi yang lebih besar. Tapi apakah hal itu yang menjadi tujuan hidup orang Kristen? Nah, karena pengabaran Injil yang salah, orang selalu mengaitkan bahwa kesuksesan itu haruslah berbentuk pencapaian materi. Nah, itulah ukuran kesuksesan bagi orang dunia. Orang dunia baru mengukur seseorang itu sukses kalau dia misalnya punya rumah besar, punya mobil mewah, punya pendapatan sebulan misalnya minimum 100 juta. Nah, itu disebut sukses. Apalagi kalau dia punya perusahaan. Apalagi perusahaannya bukan cuma satu. Punya 3, punya 4, 5, bahkan 10. Wih, sukses itu. Tapi pertanyaannya, apakah iya semua orang Kristen bisa punya perusahaan? Dapat pekerjaan saja sudah bersyukur. Jadi apa sebenarnya kunci kesuksesan, atau kita sebut saja apa sih yang dimaksud dengan kesuksesan dari kehidupan orang Kristen? Nah, ini yang penting. Jadi kesuksesan dari kacamata kekristenan itu bukan diukur dari berapa banyak materi yang Anda miliki. Kalau Anda mengukur kesuksesan hidup Anda dari materi yang Anda miliki, Anda akan stres. Anda akan menghakimi diri Anda sendiri karena Anda misalnya tidak kunjung-kunjung kaya. Ya bagaimana mungkin gitu ya, bukan 100% mustahil ya. Anda seluruhnya di daerah itu memang petani, tapi rajin berjemaat gitu ya. Ya pekerjaan Anda ya petani gitu ya, kecuali ada 1-2 yang seperti contoh saya ungkapkan tadi. Dia lama-lama karena dia lebih giat, lebih rajin, dia bisa menjadi petani yang lebih maju ya, penghasilnya lebih besar, bisa saja. Ya, tapi bukan itu. Ya, kalau Anda bisa mencapai itu bagus. Tapi kalau misalnya sudah berusaha tetapi ada pandemi, ada masa masuk krisis, Anda harus mengikuti apa yang terjadi di dunia. Jadi jangan percaya kalau ada orang bilang, dunia boleh resesi tapi orang Kristen tetap resepsi. Ya enggak lah. Orang Kristen tidak kebal dengan resesi. Nah, jadi oke Pak. Jadi apa itu kesuksesan orang Kristen yang sebenarnya? Begini, orang Kristen yang sukses itu adalah orang yang sesuai dengan pertumbuhan kerohaniannya. Ya, kan sebelumnya saya sudah bahas Kristen bayi versus Kristen dewasa ya. Semakin lama Anda menjadi orang percaya, Anda harus bertumbuh. Nah, pertumbuhan orang Kristen ini yang sesuai dengan umur atau lamanya dia mengikuti Tuhan,
Inilah kunci sukses yang sebenarnya, atau tolok ukur seorang Kristen disebut sukses. Jadi begini, ketika Anda baru menjadi orang Kristen, tentu seperti yang sudah pernah saya bahas, Anda akan menjadi orang Kristen yang pastinya tidak mengerti keseluruhan ajaran Kristen yang benar. Apalagi kalau gerejanya itu mengajarkan kekristenan yang memang melenceng. Umpama deh, Anda masuk ke gereja yang benar, yang mengajarkan kekristenan yang benar. Di situ Anda mulai belajar, sebagai orang Kristen kita dituntut untuk taat terhadap perintah Tuhan. Nah, kita dituntut memiliki sikap yang takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan bukan berarti gemetar gitu. Bukan, takut akan Tuhan dalam hal ini menghormati. Kalau kita takut sama atasan, kita menghormati atasan kan? Menghormati Tuhan dalam arti apa? Melakukan segala perintahnya. Nah, mungkin ketika pertama kali Anda menjadi orang Kristen, tidak mungkin Anda langsung ahli gitu ya, mentaati semua firman-Nya. Anda yang sudah terbiasa berbohong, terbiasa menipu, terbiasa umpama sajalah mengkonsumsi narkoba dan segala macam kejahatan, begitu Anda terima Tuhan Yesus, Anda janji Anda mau tobat, Anda mau jadi orang yang baru gitu ya. Pertanyaannya, apakah Roh Kudus tiba-tiba secara ajaib langsung besok Anda jadi pencuri tidak mencuri lagi, pembohong tidak membohong lagi, pemakai narkoba otomatis tidak pakai narkoba lagi, dan seterusnya dan seterusnya? Tidak mungkin. Kalau ada, tolong kenalkan ke saya mau kenalan. Pastinya itu butuh perjuangan. Nah, dalam perjuangan ini orang percaya dimeteraikan Roh Kudus yang akan membimbing dan memberikan Anda kekuatan ya untuk usaha yang sungguh-sungguh mentaati perintah Tuhan. Nah, kalau Anda bersungguh-sungguh mendengarkan pimpinan Roh Kudus ya untuk mau meninggalkan kesenangan dunia tadi. Ya, kalau orang yang suka mencuri, kalau disuruh meninggalkan, itu ada rasa nggak enak ya. Biasa mencuri uang kan gampang dapat uangnya. Sekarang tidak boleh mencuri lagi. Itu kan ada kesenangan yang harus Anda tinggalkan ya. Nah, ini yang disebut dengan meninggalkan kesenangan dunia. Menipu. Kalau orang suka sering nipu untuk mengambil keuntungan orang lain, itu suatu kesenangan buat orang yang sudah terbiasa. Nah, kalau dia harus taat sama firman Tuhan untuk tidak menipu lagi demi kepentingan atau memperkaya diri sendiri, itu sakit itu. Nah, itu harus ditinggalkan kesenangan dunia ini. Dan itu tidak akan terjadi otomatis begitu Anda jadi orang Kristen. Jadi pengajaran yang bilang bahwa begitu Anda jadi Kristen maka akan diberkati luar biasa. Kalau Anda tidak mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk Anda akan dininabobokan oleh ajaran ini. Dan Anda tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang sukses. Karena motivasi Anda suksesnya itu punya uang banyak, punya mobil mewah, punya rumah, tingkat 3, dan seterusnya dah. Yang mana itu nggak akan terjadi gitu kalau Anda tidak pernah mau merubah perilaku Anda. Kalau Anda masih tetap berbohong, siapa yang mau percaya sama Anda? Siapa yang mau mempercayakan bisnis atau pekerjaan yang besar kepada Anda kalau Anda tidak mau merubah perilaku Anda yang masih suka nipu, yang masih suka berbohong, yang masih suka mencuri? Ya Anda akan terpuruk di situ terus. Kapan kayaknya gitu? Sudah mulai cerdas? Jadi kesuksesan orang Kristen yang sebenarnya adalah bagaimana dia hari demi hari memperbaiki naturnya yang penuh dosa, pelan-pelan menuju divine nature, atau istilahnya kerennya nih ya, dari sinful nature, natur yang penuh dosa, pelan-pelan menjadi divine nature, natur yang kerohanian lah sebut saja. Dan itu tidak akan terjadi secara otomatis. Nah, perubahan inilah ya, kecepatannya kah, tingkatnya lah, inilah tingkat kesuksesan orang Kristen. Jadi kesuksesan orang Kristen bukan diukur dari berapa banyak materi yang dia bisa
peroleh. Jadi salah ya kalau Anda bilang, wih dia kaya loh, dia diberkati. Ya mungkin dia kaya karena Tuhan berkati. Kenapa? Karena dia kerjanya rajin, kerjanya cerdas. Tapi ada juga orang yang kaya bukan dari Tuhan, dari setan. Kenapa? Dia tipu sana, tipu sini, korupsi sana, korupsi sini. Jadi jangan cepat juga kalau melihat orang kaya, wih dia diberkati Tuhan loh. Maybe yes, maybe no. Karena bisa saja dia diberkati oleh si iblis yang membimbing dia. Misalnya, tidak takut-takut korupsi, tidak takut-takut mencuri, tidak takut-takut menipu orang, padahal dia sendiri Kristen. Oke? Jadi, ukuran sukses orang Kristen bukan dari materi ya. Dari bagaimana dia merubah sinful nature-nya ke divine nature. Inilah kesuksesan orang Kristen yang hakiki. Oke? Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.